Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya Al-Fateh. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan komputer kuantum dan komputer klasik atau komputer masa kini. Jadi, komputer kuantum dan komputer klasik memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya, unit dasar informasi. Komputer klasik menggunakan bit sebagai unit dasar informasi, sedangkan komputer kuantum menggunakan qubit. Cara memproses informasi. Komputer klasik memproses informasi dalam bentuk bit digital 0 dan 1, sedangkan komputer kuantum menggunakan qubit yang dapat berada dalam superposisi 0 dan 1 secara bersamaan. Kekuatan pemrosesan. Kekuatan pemrosesan komputer kuantum meningkat secara eksponensial saat qubit ditambahkan, sedangkan komputer klasik meningkatkan secara linear saat lebih banyak bit ditambahkan. Kemampuan menyelesaikan masalah. Komputer kuantum mampu menyelesaikan masalah yang sangat kompleks dengan kecepatan yang jauh melampaui komputer klasik. Kondisi fisik. Komputer kuantum biasanya harus beroperasi dalam kondisi fisik yang lebih teratur daripada komputer klasik. Bidang ilmu komputasi kuantum adalah bidang multidisiplin yang terdiri dari aspek ilmu komputer, fisika, dan matematika. Konsep dasar komputasi kuantum dikembangkan oleh fisikawan seperti Richard Feynman, David Deutsch, dan Paul Benioff pada tahun 1980-an. Dalam era yang semakin maju ini, apa sih AI atau Artificial Intelligence? AI atau Artificial Intelligence telah menjadi topik yang sangat ditanyakan dan diperbincangkan dalam berbagai sektor. AI telah membuktikan potensinya dalam mengubah cara hidup kita dan bekerja. Tetapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan AI? Bagaimana teknologi ini bekerja dan mengapa begitu penting? Pengertian dari AI adalah kecerdasan buatan seperti kepanjangannya AI, yaitu Artificial Intelligence. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Perangkat yang menerapkan AI dapat melakukan setidaknya satu di antara 4 hal berikut. 1. Acting humanly. 2. Thinking humanly. 3. Thinking rationally. 4. Acting rationally. Lantas, bagaimana cara kerja AI sebenarnya? Singkatnya, cara kerja Artificial Intelligence adalah dengan memanfaatkan data yang diinput untuk dipelajari di sini. Programmer adalah pihak yang biasanya memberikan data sebagai sumber pengetahuan untuk AI. Nantinya AI akan mengidentifikasi data, menganalisis pola dan hubungan antar data, lalu mengambil keputusan berdasarkan apa yang ia pelajari. Semakin banyak berlatih dengan big data, kemampuan AI juga akan semakin meningkat. Mirip sekali dengan cara kerja otak manusia kan? Nah, itu tadi pengertian kecerdasan buatan dan cara kerjanya. Berikut jenis-jenis AI. Jenis-jenis AI berdasarkan jenisnya. Artificial Intelligence dibagi menjadi 4 kategori, yaitu Reactive Machine. Reactive Machine adalah jenis Artificial Intelligence dengan kemampuan paling dasar. Sesuai namanya, teknologi
kecerdasan buatan ini mampu merespons tindakannya, tapi tidak bisa menyimpan memori atau belajar dari pengalaman masa lalu. Dengan kata lain, teknologi AI ini tidak mengembangkan fungsionalitasnya serta hanya bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan yang sifatnya lebih spesifik. Salah satu contoh reactive machine AI adalah Deep Blue, program permainan catur milik IBM yang pernah mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov. Machine learning ini mampu mengidentifikasi bidak di papan catur, memprediksi pergerakan lawan, hingga mengkalkulasi langkah yang harus ia ambil berikutnya sehingga bisa memenangkan pertandingan. 2. Limited memory. Jenis kecerdasan buatan berikutnya adalah limited memory. Berbeda dengan reactive machine, limited memory mampu menyimpan memori dan memanfaatkan pengalaman sebelumnya sebagai pertimbangan keputusan di masa mendatang. Artinya, semakin banyak ia mempelajari data, keputusan yang dihasilkan jadi semakin akurat. Salah satu contoh penggunaan limited memory pada artificial intelligence adalah mobil tanpa pengemudi. Mobil tanpa pengemudi atau self-driving cars. Teknologi AI ini mampu mengobservasi kecepatan, pergerakan mobil, maupun hal lain yang ia temui di jalan. Berkatnya, mobil tanpa pengemudi pun bisa menentukan kapan harus berbelok, menyalip, mengerem, semuanya tanpa campur tangan manusia. 3. Theory of Myth. Theory of Myth adalah jenis artificial intelligence yang saat ini masih belum eksis pun demikian. Anda wajib tahu bahwa teknologi kecerdasan buatan ini memang akan dikembangkan nantinya. Teknologi of Myth tidak hanya bisa meniru cara manusia berpikir, tapi juga memiliki kecerdasan sosial, emosional, serta sehingga AI ini bisa berinteraksi dan memahami emosi dan perilaku manusia. 4. Self-awareness. Layaknya Theory of Myth, self-awareness juga merupakan teknologi AI yang belum hadir di masa sekarang. Namun, dibanding Theory of Myth, self-awareness artificial intelligence ini jauh lebih canggih. Sebab, tak hanya kecerdasan emosionalnya yang mirip. Self-awareness juga punya tingkat kesadaran seperti manusia seutuhnya. Jika Anda sulit membayangkan Theory of Myth dan Self-Awareness AI, Anda juga bisa menemukan ketika menonton film-film fiksi ilmiah, entah itu sebagai asisten virtual maupun robot interaktif. Beberapa contohnya seperti virtual assistant di film Her atau Jevis dari trilogi film Iron Man. Sampai saat ini Anda sudah mengetahui apa itu AI dan beberapa jenisnya. Ingin tahu contoh kecerdasan buatan di kehidupan sehari? Jadi contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari, Anda bisa memanfaatkan AI untuk melakukan berbagai tugas. Bahkan Anda kini bisa mencoba berbagai cara menghasilkan uang dengan AI loh. Di bagian ini kami akan memberikan beberapa contoh pemanfaatan teknologi yang tengah naik daun ini dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh artificial intelligence adalah sebagai berikut. 1. Membuat konten. AI bisa Anda manfaatkan untuk membuat berbagai jenis konten. Menggunakan AI, Anda bisa menghemat banyak waktu dan upaya yang diperlukan dalam proses kreatif. Contohnya saja, Anda bisa membuat konten dengan ChatGPT untuk website, media sosial, atau YouTube.